kapan isim itu berstatus rofa? Sekali lagi, kapan isim itu berstatus rofa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanati Wasilatuna. Selamat datang di channel Wasilatuna. Ayyuhal musyahidun al-kiram, kita akan belajar nahwu dan sharaf selama 15 menit. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kapan isim itu berstatus rofa. Sekali lagi, kapan isim itu berstatus rofa? Perlu kita ketahui bahwasanya kalimah isim itu statusnya tidak keluar dari 3 status, yakni rofa, nasab, jar. Kemudian isim yang berstatus rofa disebut dengan marfu'. Isim yang berstatus nasab disebut dengan mansub. Kemudian isim yang berstatus jar disebut dengan majrur. Nah, karena lebih dari 3 itu dia dijamakkan al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat. Jadi statusnya 3. Kalau tidak rofa, isim itu ya nasab. Kalau tidak nasab ya majrur atau dibaca jar. Baik, selanjutnya kita akan menghafal 10 kalimah yang berstatus rofa. Jadi kalian harus hafal jenis-jenisnya agar nanti dalam sebuah jumlah atau kita belajar bahasa Arab, kita tidak akan bingung dia ini di-i'rabi dengan i'rab apa. Isim-isim yang dibaca rofa atau yang berstatus rofa itu ada 10. Yang pertama adalah al-fa'il. Kalian perhatikan di sini ada setiap atau di beberapa kalimah itu ada alnya, tetapi kita tidak baca alnya. Al-fa'il kita membacanya fa'il. Al-mubtada kita membacanya mubtada. Baik, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, na'at, atof, taukid, badal. Coba sambil pelan-pelan kita hafalkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana dan saudaranya, isim kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, na'at, atof, taukid, badal. Sekali lagi ya, kita hafalkan. Setelah ini kita akan merinci apa itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana wa akhwatuha, isim kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, na'at, atof, taukid, badal. Yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu subjek, ya. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita harus memperhatikan dan memahami fa'il itu apa. Fa'il adalah subjek. Subjek yang predikatnya adalah kata kerja. Sekali lagi, fa'il adalah subjek yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada format yang penyusunannya. Coba di sini kita lihat maknanya. Mahasiswi duduk di depan kantor. Mahasiswi ini adalah subjek, duduk ini adalah, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'il, di depan kantor, keterangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa menulis surat. Nah, menulis ini adalah predikat yang berupa kata kerja. Tetapi dalam penyusunannya,
kata kerjanya itu ditaruh di depan. Dalam bahasa Arab atau nahwunya disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Baik, intinya adalah subjek atau fa'il itu adalah subjek yang predikatnya berupa kata kerja dan penyusunannya fi'ilnya di depan. Ya. Contoh, jalasat at-talibatu amamal idarah. Mahasiswi duduk di depan kantor. Kataba at-talibu ar-risalata 'alal maktabati. Mahasiswa menulis surat atas meja. Baik, ainal fa'il? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah lafaz at-talibatu dan at-talibu. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pada beberapa contoh di bawah nanti kalimah yang kami gunakan itu hampir berdekatan atau hampir sama, sehingga kita bisa membedakan mana mahallus syahid, mana fokus dari pembahasan kita. Baik, kita sudah hafal yang pertama fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti subjek. Naib itu pengganti fa'il subjek. Jadi fa'ilnya dibuang, kemudian kalimah yang sesudahnya atau maf'ul bihnya itu menempati posisi fa'il. Itu namanya naibul fa'il. Contoh yang pertama, julisa amamal idarah. Maknanya di depan kantor diduduki. Di depan kantor diduduki. Ini kurang iya. Kutibat ar-risalatu 'alal maktabati. Surat ditulis di atas meja. Untuk penjelasan lengkapnya nanti kita akan membuat video yang lebih rinci lagi. Yang kedua apa? Naibul fa'il. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, khobar. Mubtada ini adalah subjek yang predikatnya itu berupa kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Jadi contohnya, at-talibatu jalisatun amamal idarah. Mahasiswi duduk di depan kantor. Kemudian at-talibu katibur risalah. Mahasiswa itu adalah penulis surat. Mubtada khobar, mubtada ini subjek, fa'il tadi juga subjek. Apa bedanya? Kalau mubtada itu adalah subjek yang predikatnya berupa benda. Sedangkan fa'il tadi adalah subjek yang predikatnya berupa kata kerja. Dan penyusunannya fi'il dulu, baru fa'il. Jadi kita sudah hafal 4 ya, 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Kemudian yang kelima adalah ismu kana wa akhawatuha. Isim kana dan saudaranya. Kanat at-talibatu jalisatan amamal idarah. Mahasiswi duduk di depan kantor. Yang kedua, kanat talibu katibar risalah. Mahasiswa itu adalah penulis surat. Mahasiswa itu adalah penulis surat. Baik, mana isim kana? Lafaz at-talibatu dan at-talibu. Ini statusnya marfu. Yang keenam adalah khabaru inna wa akhawatuha. Khabar inna dan saudaranya. Inna talibata jalisatun amamal idarah. Inna taliba katibur risalah. Maknanya, sungguh mahasiswi itu duduk di depan kantor. Yang kedua, sungguh mahasiswa itu adalah penulis surat. Kalian perhatikan lafaz jalisatun dengan katibu. Yang ketujuh adalah na'at.
Naat itu apa? Naat itu sifat. Contohnya at-talibatu al-jalisatu amamal idarah. Mahasiswi yang duduk itu di depan kantor. At-talibu al-katibu fil maktabati. Mahasiswa yang penulis itu di perpustakaan. Kalian perhatikan lafadz al-jalisatu, al-katibu, ini adalah sifat. Sifat dari lafadz sebelumnya, yaitu lafadz at-talibatu dan at-talibu. Baik, kita ulangi dari depan. Apa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, isim kana, khobar inna, na'at. Yang ke-8 adalah atof. Atof itu kata sambung. Contohnya adalah at-talibatu wal muallimatu jalisatani amamal idarati. Yang kedua, at-talibu wal muwadzafu fil maktabati. Mana yang disebut atof? Yang disebut dengan atof adalah huruf wawu, wa yang ada di lafadz wal muallimatu dengan wal muwadzafatu. Lafadz al muallimatu dan al muwadzafatu itu adalah marfu. Dia itu marfu karena disambungkan dengan lafadz at-talibatu, at-talibu. Yang ke-9 adalah taukid, penguat. Kita akan belajar lebih detail tentang taukid ini. Dalam contoh ini adalah taukid yang menggunakan kalimah. Jadi kalimahnya diulang. Contoh, ja'at at-talibatu ilal idarah. Jadi karena penguat maknanya adalah sungguh mahasiswi itu datang ke kantor. Yang selanjutnya adalah ja'a at-talibu ilal jami'ah. Sungguh mahasiswa itu datang ke kampus. Kalian perhatikan dua lafadz at-talibatu diulang 2 kali. Kemudian at-talibu juga sama diulang 2 kali. Maka lafadz yang kedua itu tetap dibaca rofa karena dia statusnya sebagai taukid atau penguat. Yang ke-10 adalah badal, pengganti. Dalam contoh ini adalah lafadz sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahallus syahid atau konsentrasi kita adalah pada lafadz Muhammadin. Muhammadin di sini statusnya adalah pengganti kalimah atau biasa disebut dengan badal. Maka kalian perhatikan sayyidina ini adalah majrur karena dia jatuh setelah huruf ala. Nah, Muhammadin ini adalah badal dari lafadz sayyidina. Baik, kita ulangi lagi isim yang dibaca rafa ada 10. Masih ingat? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sifat, na'at, atof, taukid, badal. Kita ulangi. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, atof, taukid, badal. Jadi 10 ini kalian harus hafal jumlahnya. Insya Allah kalian tidak akan bingung tentang alamatul i'rab. Sebagaimana yang telah kita hafalkan pada kode alamatul i'rab. Mudah-mudahan bermanfaat. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, share agar video ini bermanfaat kepada orang lain. Syukran ala husni ihtimam. Wasilatuna media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.